Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, misteri di balik ramai-ramai investor tunda proyek IKN ya, usai era Jokowi. Akankah ya sekarang ini IKN akan menjadi mangkrak? Akankah akan menjadi hambalang kedua? Ini banyak muncul spekulasi begitu. Dan bahkan masyarakat ya menuntut Jokowi harus bertanggung jawab masalah soal IKN ini. Kenapa ya tidak ada janji ya di kampanye Jokowi tiba-tiba mau membangun IKN setelah Covid? Dan ini saya kira banyak masyarakat akan menuntut ya bahwa IKN ini. Kabarnya IKN ini ya sudah lama begitu tidak dibahas oleh Prabowo. Nampaknya Prabowo begitu kan sampai hari ini mungkin masih menganggap bahwa IKN ini bukan menjadi prioritas bagi seorang Prabowo. Ya bukan menjadi prioritas. Prioritas Prabowo ini adalah makan siang bergizi gratis dan itulah programnya. Kalau pala konglomerat, oligarki yang punya kepentingan besar, ya kabarnya sudah di IKN ini kabarnya sudah ogah-ogahan, nampaknya ini akan menjadi tamparan keras kepada seorang Jokowi. Terbukti sekarang begitu kan, terbukti kalau ini mangkrak, wah jelas ya. Jelas di situ hanya buang-buang anggaran saja. Dan inilah yang kita lihat hari ini ya, potret dari kegagalan satu persatu dari proyek Jokowi ini begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini Prabowo lebih suka dan tertarik untuk membahas bagaimana program makan siang bergizi karena itu sangat penting bagi seorang Prabowo dan itu visi dan misi dari seorang Prabowo begitu kan, sehingga Prabowo tanpa sedikit pun untuk membahas bagaimana soal IKN yang ada selama ini. Ini ngeri bos, kalau terus menerus seperti ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Artinya apa? Artinya bahwa kegagalan proyek Mercusuar Jokowi sudah mulai nampak ya. Setelah pagar laut mulai dibongkar habis-habisan dan sekarang mulai membongkar proyek-proyek yang kemudian dianggap wah ini investornya ngantri, pada ujung-ujungnya itu aja. jadi saya kira nanti Prabowo mungkin akan mengevaluasi itu begitu kan. Kabarnya banyak masyarakat yang kemudian mengevaluasi soal soal yang terjadi selama ini, yaitu soal IKN ya. Bahkan Pak Bas ya, Marwar Sirait ya, AHY begitu kan, mulai diambang kebingungan mereka mau dibawa kemana IKN ini ya. Investornya tidak ogah ya, tidak ada yang tertarik di situ. Makanya ini dibongkar oleh Marwar Sirait begitu kan ya, karena yang menjadi groundbreakingnya di situ ya investor lokalnya, artinya sebagai simbol ya, sebagai simbol untuk menarik bagaimana ya para investor itu datang. Tapi pada kenyataannya gagal di situ. Kasihan ya, Marwar Sirait nampaknya mau cuci tangan ini ya. Makanya ya terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah membongkar habis-habisan soal-soal kayak beginian. Jadi saya kira kita tunggu saja begitu kan, nasib IKN ini mau dibawa kemana ya. Coba kita baca misteri dibalik ramai-ramai investor tunda proyek IKN usai era Jokowi. Apakah ini sebagai desakan soal pagar laut misterius yang kemudian dianggap punya punya orang-orang punya orang-orang konglomerat dan sebagainya? Apakah ini sebagai tanda bahwa IKN kalau tidak diteruskan bisa jadi mangkrak? Wah, ini apakah sebagai ancaman itu? Coba kita baca, tidak ada misteri. Tim riset investor paham bahwa beberapa pemindahan di ibu kota di negara lain gagal. Sedikit pejabat, pengusaha dan anggota dewan yang mau pindah ke sana ya, ketika kenyamanan fasilitas dan harta mereka bertumpuk di Jakarta, Jawa berpotensi mangkrak dan sebagainya. Apa yang bisa diharapkan di IKN ibu kota negara yang harus melayani administrasi bukan untuk mengembangkan investasi?
Tetap saja ya, kota bisnis investasi tetap di Jakarta. IKN hanyalah proyek mercusuar pemerintahan Jokowi. Nah, makanya yang saya lihat di situ begitu, nampaknya masyarakat sudah mulai nagih satu persatu bagaimana apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kegagalan ini mulai muncul begitu kan. Pertanyaannya sekarang, kemana yang keluar-keluar dulu? Jokowi presiden terbaik dunia. Pret. Pada akhirnya terbongkar begitu kan. Ya, makanya saya kira dulu pemuja-pemuja Jokowi ini begitu kan sangat-sangat kental sekali begitu. Ketika Jokowi disindir, dikritik dikit, wah, ya membela habis-habisan sana sini. Tapi kenyataannya sekarang ya, kemana para pemuja-pemuja Jokowi? Kok mingkem tidak bersuara? Bagaimana soal pagar laut yang kemudian dibongkar oleh Presiden Prabowo melawan para oligarki yang punya kepentingan besar? Bagaimana soal investasi IKN yang kemudian sebagian anggarannya akan dialihkan kepada makan siang bergizi gratis? Kemana Gibran hari ini? Jadi benar kata pengamat, kata Cak Non juga begitu kan. Bisa saja diadili, seorang mantan presiden akan diadili oleh rakyatnya sendiri. Bisa saja terjadi, bos. Kalau di negara-negara lain loh, masalah soal nepotisme, masalah dugaan korupsi, masalah sini pejabat pun di situ kalau tidak mundur ya dihukum mati mereka. Untung masih hidup di Indonesia begitu kan. Yang secara terang benerang, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Yang penting punya kekuatan dan duit. Bagaimana tidak ngeri-ngeri sedap, bos? Makanya di era Prabowo hari ini ya, nampaknya hal-hal kayak gitu akan dibersihkan. Supremasi hukum ya harus benar-benar ditegakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ngeri, saya apresiasi luar biasa loh begitu kan ya. Itu apresiasi luar biasa. Ini 100 hari loh ya. 100 hari kepemimpinan Prabowo, walaupun saya masih optimis. Jadi saya kira tidak produktif, tidak hal-hal yang kemudian tidak baik begitu kan ya, lalu tidak dilanjutkan. Seperti bagaimana studi banding sana sini, para pejabat ke luar negeri sana, ini di stop oleh seorang Prabowo. Wow, ngeri, bos. Ini ngeri sedap memang ya. Coba banyak sekali beritanya begitu kan ya. Luhut, Bahlil, Wahyu Trenggono, Airlangga, Kaisang, Marwar Sirait ya, ini banyak duitnya. Mengapa mereka tidak investasi di IKN? Iya, benar juga ternyata ya. Apakah Pak Luhut berinvestasi di situ? Investor sadar rakyat Indonesia tak merasa ikut memiliki IKN. IKN itu proyek ambisius seorang mantan presiden. Mana ada investor yang mau berinvestasi di tempat rakyat ya tak ikut memilikinya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali sekarang ini begitu kan ya. Ada bagaimana soal perampasan aset, bagaimana soal ini. Ngeri-ngeri sedap. Nampaknya di era Jokowi, di zaman era Jokowi begitu kan ya. Soal hukum kayak begitu seolah-olah dibiarkan. Seolah-olah begitu kan. Bisa saja. Bagaimana soal pagar ini? Pagar ini kabarnya ya. Pagar laut ini 3 bulan yang lalu Said Didu sudah bersuara begitu. Kabarnya ya pemagaran di situ begitu kan ya. Kabarnya ini tahun 2014. Kabarnya begitu. Itu sudah ada kabarnya. Jadi saya kira kemana begitu hal ini? Kenapa kok laut menjadi ada SHGB-nya sekarang? Jadi saya kira ini harus diusut. Ya BPN-nya harus diusut, semuanya diusut begitu kan. Ya takut ada nuansa-nuansa bermain. Ya makanya Menteri KKP di situ begitu masih beralibi begitu kan. Padahal masyarakat sudah tahu siapa mereka. Ya satu persatu menteri titipan Jokowi ini tumbang, bos. Ya tumbang. Jadi saya apresiasi lah begitu. Prabowo benar-benar hebat ya, benar-benar hebat. Jadi saya apresiasi sekarang kalau menteri-menterinya begitu kan ya, menteri-menterinya sekarang sudah bisa bekerja, silahkan begitu. Karena akibatnya apa? Karena yang dibaca itu adalah presidennya. Ketika rezim Jokowi begitu kan ya, ada sebuah keberhasilan menterinya yang dipuji di situ adalah justru Jokowi. Dan Jokowi tertawa menerima itu begitu kan. Ini berbeda dengan sosok seorang Prabowo, bos. Ya,
Sosok seorang Prabowo mereka ketika ada kesuksesan makan bergizi gratis, kesuksesan masalah supremasi hukum, kesuksesan apapun begitu kan ya. Saat ditanya oleh wartawan, Prabowo tidak bangga sedikit pun kepada dirinya. Inilah perbedaannya pemimpin begitu kan. Tidak bangga apa yang kemudian ia lakukan. Prabowo hanya mengatakan apa? Mengatakan bahwa saya jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Dan itu pemimpin yang baik saya kira. Jadi saya kira di Indonesia belum ada yang mengatakan seperti itu. Justru di rezim Jokowi dipuja-puji sana sini. Justru Jokowi agak bangga sana sini. Tapi Prabowo berbeda. Mereka tidak bangga. Mereka mengatakan ya berterima kasihlah kepada masyarakat Indonesia. Dan ini keren bos. Semoga langkah IKN ini ke depan begitu kan. Semoga saja tidak mangkrak. Ya, kalau ini mangkrak, jelas ini kegagalan dari proyek Mercusuar dari seorang Jokowi. Gibran harus bertanggung jawab sebagai wakil presiden. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.